Kita kembali ke Prof. Hipnu, jika dalam perkara Sambo ini safe house tidak diperlukan, bagaimana menjamin agar para jaksa ini tidak dalam tanda kutip masuk angin, Prof. Hipnu? Ya, ini kan masalah integritas ya. Jadi integritas itu masalah suatu kepercayaan oleh bangsa dan negara. Sehingga apapun yang terjadi, suatu integritas itu memang suatu dijaga. Dijaga itu bisa karena lingkungan, bisa karena lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, karena gitu. Karena kalau kita melihat sampai sekarang ini Mas, kasus-kasus yang kena seperti kemarin Jaksa Agung, itu kurang apa itu? Kurang apa di Jaksa Agung itu? Masuk ke Jaksa Agung aja sulit, gajinya sudah banyak, komunikasi sulit, jebol juga kan. Itu sebenarnya masalah integritas gitu loh. Jadi sistem apapun yang dilakukan, kalau integritasnya kurang, tetap kurang. Nah, oleh karena itu sekarang di era modern sekarang ini, saya kira kita harus mencoba menundukkan bahwa pejabat-pejabat sekarang itu harus punya integritas. Karena suatu teori apapun, suatu aturan apapun, kalau memang namanya seorang tidak berintegritas, ya hancur. Nah itu loh. Nah kita coba, saya memberikan apresiasi pada Jaksa Agung sekarang belum perlu saatnya. Mungkin lah nanti suatu saat mungkin Mas, dalam perjalanan misalkan mau pemeriksaan saksi kok masuk angin ya mungkin perlu ada antangin kan gitu kan, ada di persiapan. Tapi sampai sekarang belum muncul ke arah seperti itu. Karena hampir semua sekarang adalah menjaga marwah lembaga. Baik. Polisi menjaga marwah polisian dan nanti jaksa juga membawa marwah kejaksaan. Baik. Nah, sekarang saya ingin menuju ke Pak Barita yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat sore Ketua Komjak. Baik, tampaknya terputus komunikasi kita dengan Pak Barita. Bisa kita coba sekali lagi. Halo, selamat sore Pak Barita. Halo. Pak Barita bisa mendengar kami? Ya bisa, saya bisa mendengar. Iya, baik Pak Barita, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu saya membaca sejumlah literasi bahwa Bapak yang menyebutkan sebaiknya saran dari Komjak disiapkan safe house untuk para jaksa. Tapi ternyata hari ini diputuskan, tampaknya tidak ada safe house yang dimaksudkan. Bagaimana Pak Barita? Ya ini adalah bagian dari perencanaan dalam penanganan kasus ini ya. Komisi Kejaksaan tentu kami menyarankan karena ada harapan publik yang demikian besar agar penanganan kasus ini dapat dilakukan dengan baik, transparan, akuntabel, dan profesional. Itu adalah bentuk usulan yang tentu usulan itu adalah usulan baik yang tentunya akan dipertimbangkan dalam kebutuhan-kebutuhan ke depannya ya. Namun tentu dalam perencanaan penanganan kasus ini, persiapan-persiapan segala kemungkinan itu harus dipersiapkan dengan baik sehingga apa yang diduga atau disampaikan kekhawatiran oleh publik itu dapat terukur standarnya sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan Mbak Tisa. Jadi ini adalah usulan untuk memberikan garansi bahwa pemantauan terhadap tim JPU itu juga dilakukan dengan konsisten dan dengan standar yang baik. Itu Mbak Tisa. Pak Barita, kemudian ada juga pernyataan dari Kejagung, safe house belum diperlukan karena mereka sudah biasa menangani perkara besar dengan ancaman dan tekanan juga. Iya, tentu saja itu harus disampaikan demikian karena para jaksa kan bekerja profesional ya. Namun tentu tadi kami sampaikan dinamika yang ada di publik ya ketika disampaikan secara langsung ya melalui audiensi dengan kami. Juga disampaikan di dalam berbagai sarana media cetak elektronik ya kemudian dalam media sosial juga mengharapkan agar bebas dari intervensi. Maka salah satu bentuk yang biasa juga dilakukan dalam penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian seperti ini yang juga secara teknis sangat banyak kerja-kerja yang perlu dilakukan, itulah yang kita sarankan beberapa waktu yang lalu agar tim JPU ini ditempatkan dalam satu tempat yang memungkinkan mereka ya bebas dari segala macam intervensi, termasuk ya yang paling penting dalam koordinasi teknis penanganan kasus ini bisa berjalan dengan baik karena ada 5 tersangka, kemudian ada 6 soal OOJ itu ya, dan kemudian jadwal persidangan yang bisa saja akan sangat melelahkan sehingga diperlukan ya media yang sangat mendukung agar tugas-tugas koordinasi karena rangkaian
persidangan itu akan saling berkaitan bisa dilakukan. Oke. Jadi ini bagian dari usulan untuk direncanakan. Oke. Ketika dibutuhkan tentu sudah ada kesiapan dan itu bukan hal yang sulit untuk melihat perkembangannya ke depan, Mas Andro. Oke, baik. Artinya kalau menurut Pak Barita dibutuhkannya safe house ini demi kenyamanan kerja jaksa, demi tidak ada intervensi dari pihak lain, demi profesionalitas begitu ya. Lantas, apakah kalau tidak ada safe house artinya bisa menurunkan rasa kepercayaan terhadap jaksa atau apa garansinya? Nah, kita kan sesuai dengan apa yang kita pantau dan kita nilai selama ini, khususnya ketika mulai SPDP diserahkan, kerja-kerja tim JPU itu sudah menunjukkan hasil yang baik ya, termasuk ketika tadi sudah ada pelimpahan tahap 2. Ya, namun tentunya apa yang menjadi harapan kita dari apa yang disampaikan oleh masyarakat tentu juga harus dilihat dalam perspektif perencanaan kalau sekiranya ya apa yang ditengarai itu memang bisa terjadi. Jadi ini langkah-langkah antisipatif ya, Mbak, yang sudah biasa dilakukan. Sehingga proses penanganan yang berjalan cepat, ya, peradilan sederhana, biaya ringan, ya, keamanan, khususnya keamanan tim JPU dipantau 24 jam, sarana komunikasinya juga dipantau. Nah, ini adalah standar ukuran untuk menunjukkan transparansi, ya, akuntabilitas dan profesionalitas penanganan ini. Sebab transparansi juga perlu melihat sisi-sisi yang dapat dikonfirmasi oleh publik bahwa ini antara lain ya faktor non teknisnya akan bebas dari segala macam intervensi. Walaupun ya secara teknis tidak ada alasannya ya bisa intervensi karena kejaksaan itu memegang kekuasaan penuntutan negara yang diatur oleh konstitusi. Inilah yang kita jaga semata-mata untuk ya proses transparansi, akuntabilitas yang dapat dilihat oleh publik sebagai bentuk penanganan kasus ini dengan baik. Kita berharap ya, kalaupun tadi dikatakan kalau tidak ada safe house, apakah tidak akan ada pengaruh atau tidak? Itu yang harus kita jaga melalui langkah-langkah yang konkret bisa dilihat. Jadi itu adalah bentuk bagaimana kita bisa menjaga marwah penegakan hukum, khususnya penuntutan ini berjalan ya. Itu bagian dari hal-hal yang terukur, yang dapat dilakukan dan biasa dilakukan. Pak Barita, begitu Mbak Tisa. Kami ingin tahu, jadi posisinya yang menjaga jaksa ini apakah sistem di Kejagung atau nantinya secara individu ia menjaga integritasnya tanpa terpengaruh, tergoyahkan dengan perkara Sambo CS ini atau bagaimana nanti? Menjaga diri masing-masing atau gimana bahasa gamblangnya, Pak Barita? Ya tentu saja Mas Andro ya, ini sistem penanganan perkara ini baik teknisnya maupun non teknisnya, pengawasannya, pemantauannya itu sudah berjalan ya. Baik. Jadi sistemnya itu yang diperkuat dengan langkah-langkah antisipatif ya terhadap segala kemungkinan ya. Sebab publik kan media juga melihat betapa rentannya kasus ini ya karena berkaitan dengan high level. Maka untuk memberikan kepastian penanganannya ya tidak akan ada intervensi dan tidak akan bisa diintervensi, itulah usulan dan rekomendasi yang kami sampaikan sehingga ini bisa dijawab dengan hal-hal yang tadi sudah secara gamblang kami respon, Mas Andro. Baik. Terima kasih Pak Barita atas waktunya sudah berbincang bersama kami dan sebelumnya juga bergabung bersama kami ada Prof. Ibnu. Selamat petang semuanya.